Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zar'ah, saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya mahasiswi IAIN PJJ PAI Cirebon. Saya akan mempresentasikan tugas ilmu pendidikan Islam dengan tema Pendidik dalam Pendidikan Islam. Tenaga pendidik atau guru yang profesional dalam mengajar dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan yang akan menghantarkan proses belajar mengajar secara baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami seperti apakah pendidik, khususnya pendidik dalam pendidikan Islam. Seorang pendidik dalam pendidikan Islam adalah yang mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam arti khusus dapat dikatakan pada diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa keberhasilan para siswa. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Selanjutnya, ciri-ciri guru yang profesional adalah di antaranya A. Komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajaran. B. Menguasai secara mendalam materi dan penugasan strategi pembelajaran. C. Mampu berpikir sistematik dan selalu belajar dari pengalaman, mau refleksi diri dan koreksi. D. Proses belajar mengajar menjadi semakin baik. E. Bertanggung jawab memantau dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi. Tugas guru tidak semata-mata hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang memberikan pedoman dan penuntun dalam belajar siswa. Menurut Purwanto, syarat utama untuk menjadi guru adalah berijazah, sehat jasmani dan sehat rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku baik, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. Oleh sebab itu, guru harus mampu memanfaatkan unsur yang ada agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif, efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata dasar didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, sopan santun, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 6 dibedakan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Bila disempitkan, pengertian pendidik adalah guru yang dalam hal ini
berada di suatu lembaga atau sekolah, sedangkan pengajar adalah pendidik yang baik. Adapun hakikat pendidikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ilmu kepada manusia, dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hakikat peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuannya, sikap dan tingkah lakunya, karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, muallim, muabbid, mudarris, dan mursyid. Kelima istilah ini mempunyai makna yang berbeda. A. Murabbi. Istilah ini merupakan bentuk syighah al-isim al-fa'il yang berakal dari 3 kata. Pertama, berasal dari kata raba yarbu yang artinya zat yang mana bertambah dan tumbuh. Kedua, berasal dari kata rabia, yarba, dan yang mempunyai makna tumbuh. Ketiga, berasal dari kata rabba yarubbu yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Oleh karena itu, istilah murabbi sebagai pendidik mengandung makna yang luas. Antaranya adalah 1. Mendidik peserta didik agar mampu terus meningkat. 2. Memberikan bantuan terhadap peserta didik untuk mengembangkan potensinya. 3. Meningkatkan kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi yang lebih dewasa. 4. Menghimpun semua komponen pendidikan yang dapat mensukseskan pendidikan. 5. Memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. 6. Bertanggung jawab terhadap proses pendidikan anak. 7. Memperbaiki sikap dan tingkah laku anak yang baik menjadi lebih baik. 8. Rasa kasih sayang 8. Rasa kasih sayang mengasuh peserta didik. 9. Pendidik memiliki wewenang, kehormatan, dan kekuasaan. Selanjutnya, muallim, telah mengajar, sedang mengajar, dan mengajarkan. Kata muallim sebagai pendidik dalam hadis Rasulullah adalah kata yang paling umum dikenal dan banyak ditemukan. Selanjutnya, muaddib. Muaddib merupakan al-isim al-fa'il dari madinya addaba. Addaba artinya mendidik, sementara muaddib artinya orang yang mendidik atau pendidik. Dalam wazan fi'il sulasti mujarrad mahdar aduba adalah artinya sopan, berbudi baik. Al-adabu artinya kesopanan. Adapun masdar dari adaba adalah ta'dib yang artinya pendidik. Keempat, mudarris. Secara terminologi, mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkeselanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didik, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa mudarris adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar
sadar dalam upaya meningkatkan potensinya. Bahasa yang lebih ringkas, mudarris adalah orang yang dipercaya sebagai guru dalam upaya pembelajaran peserta didik. Mudarris merupakan orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mursyid. Kata mursyid berasal dari kata bahasa Arab dan merupakan isim fa'il dari kata kerja arsyada yursidu yang berarti membimbing, menunjuki jalan yang lurus. Dengan demikian, makna mursyid adalah orang yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus. Dalam tasawuf, mursyid sering disebut dengan syekh. Kedudukan pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan kedudukan pendidik dalam Islam. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberikan pengetahuan beberapa derajat. Di dalam hadis juga disebutkan, 1. Jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pencinta. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga engkau menjadi rusak. 2. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci, malaikatnya, penghuni-penghuni langit dan bumi, termasuk semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, akan mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mengajar manusia pada kebaikan. Rawahul Tirmizi. 3. Siapa orang yang diajari suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Rawahul Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Hibbah. Di dalam hadis dan ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya seorang menjadi pendidik, karena pendidik mempunyai tanggung jawab dalam menentukan arah pendidikannya. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan mau menyampaikan kepada orang lain. Fungsi pendidik. Jika guru adalah sumber nilai, tentu saja dia adalah orang yang harus selalu dapat ditaati dan diikuti, sehingga guru dituntut sebagaimana untuk selalu berusaha membekali dirinya agar dapat menjadi tauladan. Di dalam Islam, tugas seorang pendidik merupakan tugas yang sangat mulia. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan orang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia lainnya. Menurut Imam Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk bertabarruk atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas-tugas pendidik tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. A. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, pendekatan atau pergaulan, angket, dan sebagainya. D. Berusaha menolong anak didiknya mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk
agar tidak berkembang. C. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik memilih dengan tepat. D. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. E. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya. F. Guru harus mengetahui karakter murid. G. Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam bidang yang diajarkan maupun dalam tata cara pengajarannya. H. Guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berbuat yang berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya. Selanjutnya, karakteristik pendidik yang ideal. Untuk menjadi seorang yang pantas ditaati dan diikuti tingkah lakunya, tidaklah salah apabila sebagai seorang guru menengok kembali apa yang diungkapkan oleh Al-Zamnuji, bahwa sebaiknya dalam memilih guru, pilihlah orang yang lebih alim, warok, dan lebih tua. Sebagaimana Abu Hanifah di masa belajarnya memilih Syekh Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya setelah beliau benar-benar merenung dan berpikir. Syarat yang pertama menurut Al-Zamnuji, seorang guru harus alim. Kata alim jamak dari ulama. Berdasarkan kajian dewan, pada dasarnya mempunyai arti yang luas, orang yang berilmu atau ilmuwan yang baik. Orang yang berilmu atau ilmuwan yang baik agamanya maupun non-agamanya, seperti dalam bidang humaniora, sosial, dan ilmu alam. Artinya, ulama sama pengertiannya dengan sarjana, cendekiawan. Dengan demikian, guru yang alim berarti dia seorang ilmuwan. Menjadi guru yang ideal, harapan semua guru. Tetapi guru yang ideal itu bagaimana? Umumnya, yang disebut guru ideal adalah guru yang mampu menguasai materi, mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter-karakter positif lainnya. Karakteristik sosok guru ideal. 1. Menggunakan metode pembelajaran inovatif. Guru ideal adalah guru yang mampu memiliki metode pembelajaran inovatif untuk menjadikan para siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Melalui penerapan metode pembelajaran yang inovatif atau penggunaan alat-alat peraga yang bervariasi, suasana belajar akan lebih bersifat student konkret. 2. Memiliki semangat belajar. Suatu pekerjaan akan terasa indah dan bermakna apabila pekerjaan dilakukan penuh dengan semangat. Sosok guru ideal tentunya memiliki semangat dalam mengajar. Tidak ada kata menyerah dalam melakukan sesuatu. Semangat adalah energi positif yang akan terus mendorong guru tersebut menjadi para siswa berhasil.
3. Menjadi teladan. Guru ideal adalah teladan bagi para siswanya. Seperti yang diungkapkan orang Jawa, guru digugu dan ditiru. Seorang guru harus bisa dipercaya dan menjadi contoh bagi para siswa. Guru adalah cermin bagi siswa untuk menerapkan nilai karakter yang baik. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.